Itu PTMAB. Ya, selamat sore ya semua ya. Kita mulai 4.05 ya. Untuk Orti mungkin dibantu mengingatkan teman-teman yang belum bergabung ya. Bagi yang belum mengganti format nama, tolong diganti format namanya seperti NIM_ nama lengkap. Oke. Kita mulai 4.05 ya. Baik, Ibu.
Oke. 405 kita mulai ya. Saya nyalakan record dulu. Recording in progress. Ya, selamat sore semuanya. Selamat bergabung ya di pertemuan kedua kita mata kuliah perpindahan panas ya dengan saya sebagai dosen pengampu Novia Kusumayani. Boleh dipanggil Novia atau juga Novi. Ini untuk teman-teman yang tidak datang minggu lalu ya. Oke. Jumlah mahasiswa ini 36 yang baru bergabung, nggak apa-apa, kita mulai aja. Saya buka perkuliahan hari ini dengan menghaturkan panganjali umat, Om Swastiastu. Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan membahas ya, sebenarnya ini pembahasan pertama karena minggu lalu kita membahas secara overall gitu ya, materi yang akan kita bahas dalam satu semester. Nah, hari ini kita akan masuk ke pengantar perpindahan panas, di mana saya mungkin akan banyak cerita tentang hubungan termodinamika yang harusnya sudah diambil ya oleh saudara-saudara sekalian, dan mekanika fluida ya nanti di dalam contoh konveksi. Ke dalam materi perpindahan panas. Kemudian saya juga akan mendeskripsikan secara umum dulu ya. Nanti kita punya waktu atau pertemuan untuk membahas masing-masing subbab secara lebih mendalam ya. Kita akan membahas secara umum bagaimana metode atau 3 cara perpindahan panas ya, yang akan kita perhatikan dalam perkuliahan ini. Ini saya akan share screen. Oke, suara saya terdengar jelas ya? Kalau tidak jelas, silakan angkat tangan. Raise hand. Oke. Dan ini slide saya. Oke. Ini saya harap semuanya bisa melihat dengan jelas ya. Kalau ada yang tidak jelas gitu atau tidak terbuka dalam bentuk slide, silakan di raise hand aja. Oke. Pengantar perpindahan panas hari ini tanggal 12 September 2022. Mungkin paling pertama tentu kita akan membahas bagaimana sih hubungannya si termodinamika itu dengan perpindahan panas, gitu ya. Di dalam hukum termodinamika yang pertama ya, hukum 1 termodinamika, kita tahu bahwa energi itu lestari ya. Jadi energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat pula dimusnahkan. Tapi energi itu dapat berpindah melalui interaksi sistem yang bersangkutan, jadi satu sistem dengan kondisi di sekelilingnya. Ya, saya ulangi lagi. Jadi energi itu dapat berpindah melalui interaksi antara sistem yang kita tinjau dengan kondisi di sekelilingnya. Nah, bentuk interaksinya itu dapat berupa kerja atau work dan juga panas atau heat, ya. Nah, persamaan hukum pertama termodinamika ini saya yakin teman-teman seharusnya sudah familiar, ya. Jadi kita punya W atau W ini untuk representasi kerja atau work. Kemudian kita punya delta U, ya, ini merupakan total energi ya, total energi, cek, ya, total perubahan energi atau total energi yang ditransfer ya, ditransfer. Kemudian kita punya Q, yaitu adalah besarnya energi panas.
Kalau dalam mata kuliah termodinamika, umumnya kita bisa menghitung W ya, nilai kerja. Ini mungkin dulu saudara-saudara pernah disuruh menghitung besarnya kerja yang terjadi pada sistem, itu misalkan dari konstanta tekanan ya, atau pressure. Juga ada spring mungkin, ya. Kemudian mungkin juga ada electricity gitu ya. Kemudian biasanya nilai Q ini given ya, diberi gitu. Jadi misalkan diketahui besarnya energi panas yang ditransfer adalah X gitu. Jadi dikasih angkanya. Jadi dalam termodinamika, saudara-saudara belum diminta untuk menentukan si nilai Q ini gitu ya, dari scratch. Jadi dari awal. Misalnya given atau misalkan dikasih tahu jika total energi yang ditransfer sebesar X dan besarnya kerja yang terjadi pada sistem sebesar Y, berapakah energi yang ditransfer gitu ya. Jadi perhitungannya selalu berdasarkan informasi delta U dan W ini. Sekarang di mata kuliah perpindahan panas, kita akan mencari si nilai Q ini. Ya. Jadi main objektif kita adalah penentuan Q, yang merupakan kelanjutan dari analisis termodinamika. Sorry, ini typo ya, analisis. Di mana kita akan mempelajari metode pentransferan panas dan besarnya laju perpindahan panas. Oke. Secara definisi, panas atau heat bisa kita definisikan sebagai sebuah energi termal yang berpindah akibat adanya perbedaan temperatur. Ya, jadi this is the key. The key point is perbedaan temperatur ya. Jadi harus ada delta T. Baru kita ada namanya panas gitu ya, perpindahan panas atau heat. Oke. 3 proses perpindahan panas atau modes, saya yakin semuanya juga udah familiar ini ya dari zaman bangku SD kayaknya ya. Jadi ada konduksi, ada konveksi, ada radiasi. Nah, kalau konduksi itu yang mencirikannya itu ya, jadi dia panasnya tersalur melalui medium yang cenderung diam atau stationary medium. Nah, ini bisa berupa solid atau berupa fluid ya. Ya, fluid ini bisa berupa gas, bisa juga berupa cairan atau liquid ya. Nah, jadi gas ini memang bisa dia menyalurkan panas melalui konduksi bisa. Cuman karena dia molekulnya berjauhan gitu ya, dan juga tidak rapat dan juga bentuknya tidak reguler ya, jadi dia dapat berpindah dengan sangat cepat. Jadi dia tidak efektif untuk menghantarkan atau mentransfer panas melalui si konduksi gitu ya. Jadi key-nya di sini adalah dia melalui sebuah medium yang cenderung diam atau stationary medium. Kalau konveksi, perpindahan panasnya itu dilakukan atau terjadi sangat bergantung dari adanya fluida. Jadi harus ada fluida yang bergerak, ya, baru konveksi itu bisa terjadi. Nah, fluida ini juga bisa gas, bisa liquid. Oke, kalau radiasi dia memindahkan panas atau mentransfer panas melalui gelombang elektromagnetik ya, di mana itu adalah jenis gelombang yang merambat tanpa dibutuhkannya medium, ya. Nah, sekarang saya akan bahas secara umum aja dulu tentang masing-masing dari 3 proses ini.
Oke. Oke, yang pertama konduksi ya. Jadi di setiap pembahasan moods, jadi cara pemindahan panas ya, saya akan sering sebut sebagai moods gitu ya. Oke, dari masing-masing moods nanti saya akan bahas definisi dan mekanisme fisiknya. Kemudian saya akan bahas bagaimana cara menentukan laju perpindahan panasnya. Oke, untuk konduksi ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa dia harus melalui sebuah medium yang cenderung diam gitu ya. Nah, cara perpindahannya itu dia dari antar partikel ke partikel. Jadi, perpindahan panas secara konduksi ini adalah perpindahan panas dari partikel yang lebih energik ke partikel yang kurang energik akibat adanya interaksi. Gitu ya. Coba bayangin ini misalkan kalian punya burner gitu ya. Terus kalian punya rod. Rod ini sejenis baja lah. Baja tulangan misalkan. Di sini kalian di titik A, dia kena api nih. Nah, di sini kalau kita lihat secara ini ya, mendalam gitu. Nah, dia itu ada partikel-partikel seperti ini ya. Kalau dia benda solid. Jadi partikelnya sangat rapat, kemudian juga bentuknya cenderung beraturan. Gitu ya. Nah, ketika dia terkena panas, maka partikel yang kontak dengan panas itu dia akan semakin energik gitu ya. Saya tandai merah. Kemudian dia akan bergerak gitu. Nah, karena dia bentuknya rapat untuk material solid ya, karena dia bentuknya rapat dan cukup teratur, jadi perpindahannya itu dia bisa langsung membenturkan diri dengan tetangga-tetangganya gitu ya. Jadi yang awalnya ini juga belum bergerak gitu ya, belum seenergik yang merah, dia udah dibenturin, terus energinya ketransfer di sini, terdifusi lah ya. Ini. Demikian juga seterusnya. Nah, akibat adanya pergerakan partikel inilah yang bisa merambatkan atau menghantarkan panas dari titik A ke titik B gitu ya. Jadi dia partikelnya ini bergerak terus gitu ya. Hingga sampai di titik B. Oke. Nah, penghantar kalori yang baik secara konduksi itu kita sebut sebagai konduktor. Ya, ini something familiar juga ya, contohnya besi, baja, tembaga, aluminium gitu ya. Basically hampir semua jenis logam ya. Kemudian kalau penghantar kalor yang kurang baik ya, secara konduksi kita sebut isolator. Nah, contohnya kayu, kaca, wol, plastik ya. Oke, sekarang saya akan masuk ke bagaimana kita menghitung laju perpindahan panas, gitu ya, pada suatu sistem konduksi. Nah, untuk sistem konduksi ini laju perpindahannya diatur dalam bentuk Fourier law. Ya, jadi ada Profesor, bukan Fourier ya bacanya, Fourier. Ini ada seorang profesor gitu ya. Dia ahli matematika juga. Dia juga, I think he's physicist ya. Physicist, dan juga dia engineer. Ya. Dia mengamati nih eksperimen gitu ya. Perpindahan panas pada suatu benda padat gitu ya. Jadi persamaan ini dia peroleh dari hasil eksperimen. Bukannya dia kayak derivatif dari mana gitu ya, nurunin, tapi dia dapatkan dari hasil eksperimen. Dia baca tuh hasil eksperimennya satu persatu gitu ya. Nah, di sini saya akan coba jelaskan beberapa simbol-simbol dulu ya. Jadi ada yang namanya heat flux.
Ini saya kurang yakin bahasa Indonesianya apa ya, tapi heat flux basically adalah laju itu per luas area. Itu flux. Ya. Jadi heat flux ini dia pakai Q double prime. Ya, jadi bukan Q double dot tapi Q double prime. Ya. This is different. Jadi jangan pakai ini. Kita pakai Q double prime. Nah, itu adalah sama dengan K kali delta T per delta X ya. Di mana K adalah konduktivitas termal bahan. Jadi setiap bahan itu memiliki nilai konduktivitas termalnya yang berbeda-beda ya. Nanti dalam contoh soal atau tugas ataupun ujian umumnya nanti saya beri nilai K ini ya. Jadi tidak usah khawatir. Oke, kemudian kalau delta T dibagi delta X itu adalah laju perubahan suhu terhadap jarak gitu ya. Nanti kita akan lihat lebih jelasnya itu di penjelasan secara geometris ya. Nanti setelah bagian ini. Oke, kemudian kalau heat rate itu adalah laju perpindahan panas. Ya. Dari laju perpindahan panas itu berarti heat flux dikali luas permukaan atau luas penampang normal. Ya, yang dilalui oleh panas tersebut. Oke, jadi misalkan ini tangan saya dinding ya, tangan saya dinding. Nah, ada gaya arahnya ke sini. Nah, ini tegak lurus, jadi dia kena tegak lurus tangan saya. Nah, jadi luas yang dipertimbangkan itu adalah luas penampang normal, jadi sisi sini. Ya, kalau saya nih, jadi misalkan bolpen ini nih. Kita nggak bolpen. Bolpen ini sebagai arah panas, dia melewati gitu ya tangan saya ya, penampang tangan saya. Nah, A-nya itu adalah telapak tangan saya ini, Kak. Ya. Oke. Oke, jadi itu ada heat flux, ada heat rate ya. Sekarang saya akan coba fokus ke perpindahan panas satu dimensi dulu. Jadi di gambaran umum ini saya akan bahas yang satu dimensi dulu. Nanti yang kompleks kita akan lanjutkan di minggu depan dan di minggu berikutnya. Jadi 2 minggu ke depan gitu ya. Oke, jadi kita coba fokus di gambar di sebelah kanan ya. Kita akan membahas perpindahan panas dalam satu dimensi gitu ya. Nah, jadi ini bayangkan ada dinding gitu ya. Dinding di mana misalkan di sisi dinding ini dinding apa ya? Misalkan dinding perapian gitu ya. Misalkan di sini ada api gitu ya. Ada sumber panas lah di sini. Nah, di sisi sini suhu pada tepi dinding dalam ya T1 itu lebih tinggi dibandingkan suhu di sisi luar ya T2. Jadi T1 itu lebih besar daripada T2. Nah, kemudian suhu ini dia berangsur-angsur menurun gitu ya dari tebalnya si dinding ini gitu ya, misalkan per X. Nah, tapi dalam kondisi satu dimensi gitu ya, diketahui bahwa besarnya delta T per delta X gitu ya, itu sama dengan T1 dikurang T2 gitu ya, dibagi total panjang L-nya. Ya, sorry ini harusnya T2, T1 ya.
Jadi sisi akhir, jadi misalkan panasnya bergeraknya dari sini. Nah, kondisi akhir T2 T2 kurang T1 gitu ya, per L. Jadi total tebal dinding ya. Ternyata begitu kita lihat dari sini, dalam perpindahan panas satu dimensi, itu gradiennya kita lihat linier gitu ya, sesuai dengan garis merah ini. Nah, jadi nilai ini kita bisa masukkan ke persamaan heat flux dan heat rate ya. Jadi kan heat rate itu sama dengan minus KA delta T per dx gitu ya. Nah, karena dia terjadi dalam satu dimensi, maka kita masukkan persamaan ini, aku misalkan bilang persamaan 1 ya, kita masukkan persamaan 1, min K kali A, T2 minus T1 dibagi L. Ya. Kemudian bila tanda negatifnya kita distribusikan, ini menjadi KA T1 min T2 per L. Nah, jadi khusus untuk kasus perpindahan panas satu dimensi, ya, saya ulangin lagi, khusus untuk kasus perpindahan panas satu dimensi, besarnya jumlah energi panas yang dipindahkan, itu kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan ini ya. Ya, di mana K itu adalah tergantung dari properties dinding, kemudian nilai A adalah luas permukaan normal dari arah perpindahan panas gitu ya. Jadi misalkan perpindahan panasnya ini Pak melalui tanda panah yang merah ini, maka saya ganti warna. Maka luas yang diperhitungkan adalah sisi sini ya, yang saya warnai kuning. Karena dia adalah sisi yang tegak lurus dengan arah perpindahan panas. Ya, kebayang ya. Jadi di sisi sininya. Di sisi sini jadi heatnya masuk ke sini jadi tegak lurus. Oke. Cara T1, T2 adalah perbedaan suhu dari sisi dalam dan sisi luar dinding gitu ya. Dan L adalah total tebal dinding. Ya. Ini L. Oke. Untuk konduksi, ada pertanyaan? Yudi Wirawan. Baik Bu, terima kasih Bu. Itu saya kurang mengerti dengan rumus yang di atasnya ketika Q sama dengan min KA dikali dt per dx. Nah, untuk yang di dimensi satunya itu Bu, kenapa minus KA-nya hilang dan T1-nya di depan begitu Bu? Oke, jadi dt per dx ya. Jadi ini adalah laju perpindahan, bukan, laju perubahan suhu terhadap jarak. Jadi ini harusnya adalah T final gitu ya.
minus T inisial dibagi jarak. Nah, itu dulu. Kalau itu Yudi paham nggak? Kalau dari sini. dt, T final dikurang T inisial dibagi jarak. Mengerti, Bu. Oke. Oke. Nah, kan kalau kita lihat arah perpindahan gaya kita ya, perpindahan panas kita itu ke arah kanan ya. Nah, jadi T finalnya itu adalah T2. Kemudian T inisialnya ini adalah T1 gitu ya. Nah, jadi dalam kondisi satu dimensi ya, jadi ini hanya dalam kondisi satu dimensi yang saudara-saudara tidak perlu melakukan derivatif ya atau turunan ya. Jadi ini bisa langsung T2 minus T1 dibagi total jarak yaitu L. Oke. Kalau sampai sini paham, Yudi? Paham, Ibu. Untuk KA-nya itu, Ibu. Oke. Sekarang kita masuk ke KA ya. Nah, sekarang kita udah dapat ya ini ya. Saya misalkan bilang ini persamaan 1 ya, Yudi ya. Nah, persamaan 1 ini saya masukkan ke, saya ganti warna. Saya masukkan ke yang hijau ini. Ya. Nah, saya masukkan ke yang hijau itu dapat minus KA dikali T2 minus T1 dikali L. Nah, kemudian ini angka minusnya saya distribusiin aja. Box ini. Jadi, saya pindahin ya. Jadi, ini jadi minus. Oke, saya pisahin di sini. Jadi, minus KA T2 min T1 dibagi L. Ini jadi KA minus T2 min T1 L. Turun lagi jadi KA T1 min T2 L. Nah, yang mana ini sama dengan ini. Gitu. Sudah clear kah? Sudah, Ibu. Oh, tadi Oke. karena didistribusikan. Ya, betul. Karena didistribusikan. Ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, saya lanjut dulu ya kalau gitu ya. Nah, kemudian ke konveksi. Nah, kalau konveksi, jadi perpindahan panas secara konveksi itu adalah perpindahan energi panas antara suatu permukaan dengan fluida yang bergerak di atasnya. Jadi, untuk konveksi ini bisa terjadi, dua kondisi ini harus dipenuhi ya. Jadi yang pertama, masih hijau. Ya, jadi harus ada surface atau permukaan ya. Kemudian harus ada fluida yang bergerak di atasnya. Jadi ada kontak antara si fluida ini dengan si permukaan. Ya. Saya ulangi lagi. Konveksi itu bisa terjadi jika dua kondisi terpenuhi ya. Ada permukaan dan ada fluida yang bergerak di atasnya. Dan dua komponen itu harus kontak. Jadi ada interaksi. Baru bisa terjadi perpindahan panas secara konveksi. Ya.
Jadi perbedaannya misalkan ya, kalau fluida konduksi dan fluida konveksi. Oke. Saya bahas sedikit ya. Kalau konduksi, konveksi gitu ya. Dalam kasus fluida. Fluida saya bilang pakai liquid gitu ya. Jika liquid itu berada dalam kondisi diam ya, station, jadi tidak ada aliran gitu ya, ini tidak ada. Kemudian terjadi perpindahan panas dari sisi sini ke sisi atasnya gitu ya, jadi ini panas. Nah, ini berarti si fluida atau liquid ini menghantarkan panas secara konduksi gitu ya. Misalkan di sini T1, di sini T2 gitu ya. Ini T1 lebih besar pada T2. Tapi jika ada suatu kondisi di mana ada surface gitu ya, ada permukaan, kemudian ada fluida yang mengalir gitu ya. Nah, si fluida ini akan membawa atau mentransfer panas yang terjadi pada permukaan ini gitu ya. Misalkan ini TS gitu ya. Nah, ini disebut dengan konveksi. Ya, jadi cukup clear ya. Dalam situasi konduksi itu fluidanya dalam kondisi station atau cenderung dia diam. Sementara pada konveksi si fluida ini harus bergerak kondisinya. Ya. Oke. Nah, ini mungkin pernah lihat ya pada saat mata kuliah mekanika fluida ya. Kalau kita punya surface gitu ya di sini ya, di ini tuh ada permukaan ya, surface atau permukaan gitu ya. Dan ada aliran fluida yang bergerak ya, maka kita akan punya boundary ya, biasa kita sebut boundary layer atau velocity layer atau hidrodinamik gitu ya, yang dia bentuknya pakai warna hijau lagi. Ya. Jadi ada boundary condition yang bentuknya seperti ini. Ya. Nah, di sini kita kategorikan U sesuai dengan arah Y gitu ya. Jadi nilai velocity-nya itu yang bervariasi terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y ke atas. Kemudian di satu titik dia akan mencapai kecepatan yang konstan nih. Misalkan ya di sini. Nah, kita sebut sebagai U infinity. Jadi nutupin ya. Ini lebih jelas. Ya, jadi ada U dalam fungsi Y. Jadi velocity-nya itu ya, velocity itu kecepatan. Kecepatannya itu berubah-ubah gitu ya terhadap fungsi Y. Jadi makin ke atas dia makin besar gitu misalkan ya. Kemudian di satu titik itu kecepatannya dia akan sama gitu di atas. Nah, itu kita sebut dengan U infinity. Ini boundary yang pertama. Kecepatan ya, velocity distribution. Kemudian kondisi yang kedua itu kita ada misalnya permukaan ini kita panaskan gitu ya, memiliki suatu suhu gitu ya. Nah, suhunya adalah Ty, di mana T ini juga merupakan fungsi terhadap arah Y ya. Oke. Jadi ada gaya atau besarnya energi panas gitu ya, yang mengarah dari permukaan ke arah atas. Nah, boundary yang kedua itu ya kita sebut dengan temperature boundary ya, ini ya. Nah, ternyata
makin ke atas, suhunya makin kecil gitu ya. Jadi misalkan di surface-nya itu suhunya TS ya. Nah, di suatu titik ini kita sebut sebagai free stream ya, free stream area gitu. Di atas, maka nilainya itu akan mengecil gitu ya sampai mencapai suatu titik konstan yang kita sebut sebagai T infinity. Nah, inilah yang nantinya akan menjadi dasar dalam penentuan komponen-komponen penentu laju perpindahan panas dalam suatu sistem konveksi. Ya, jadi dari 3 modes yang ada, saya pribadi ngerasa konveksi yang paling ribet. Ya. Konveksi yang paling rumit. Cuma nggak apa-apa, nanti kita bahas bersama-sama ya. Oke, saya lanjut dulu. Oke. Ya, dalam perhitungan laju perpindahan panasnya, itu persamaannya kita sebut sebagai Newton's Law of Cooling. Ya. Kalau yang tadi itu dari Profesor Fourier, kalau yang ini berdasarkan Newton gitu ya, Newton Law of Cooling. Nah, okay. Besarnya laju perpindahan itu ya, kita simbolkan dengan Q, perpindahan panas, itu berhubungan dengan nilai H yang merupakan koefisien perpindahan konduksi. Ya, di mana nilai ini nih yang membuat si konveksi ini sangat rumit gitu ya. Karena dia sangat bergantung pada si fluid propertinya gitu ya, kemudian geometrinya, geometri permukaan ya yang dilewati oleh si fluid, terus juga si sistem alirannya gitu ya. Jadi kita kayak harus bertanya 3 kali gitu saat menentukan si H. Ini question 1, this is question 2, question 1, question 2, question 2, this is question 3 gitu ya. Nah, question 1 ini fluid properties. Nah, kita mesti tahu nih fluidnya ini tekanannya berapa gitu ya. Tekanannya berapa, temperaturnya berapa. Nah, perbedaan ini akan menyebabkan perbedaan fluid properties juga. Jadi beda tekanan, beda temperatur, itu fluid properties-nya akan berbeda. Jadi nilai H juga bisa berbeda-beda gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua itu geometri gitu. Kita harus tahu dulu. Jadi si geometri permukaan yang akan dilewati itu seperti apa? Apakah dia flat plate gitu ya misalkan ya. Flat plate ini permukaan datar, flat plate ya, permukaan datar. Kemudian apakah dia circular gitu ya, circular tube gitu ya. Jadi ada silinder lingkaran, jadi ada silinder gitu ya. Apakah dia bentuknya seperti ini atau apakah dia bentuknya melingkar gitu ya, seperti bola gitu ya. Nah, masing-masing ini juga hasilnya beda gitu. Jadi nilai H-nya juga berbeda. Kemudian selain itu kita juga harus bertanya, sistem aliran ini seperti apa sih? Apakah laminar? Apakah turbulen? Atau gabungan, mix? Karena banyaknya properties yang harus dipertimbangkan gitu ya. Jadi inilah yang membuat si nilai H ini jadi lumayan rumit gitu. Nah, tapi kita akan bahas nanti mulai di minggu kelima mungkin ya. Yang kedua 3 minggu lagi gitu. Kita
kita mulai membahas tentang penentuan nilai H gitu ya. Nah, sebagai estimasi ya, ada rough number gitu ya. Untuk gas, nilai H itu sekitar 25 sampai dengan 250 watt per meter derajat Celcius. Ya, sementara untuk liquid, nilai H itu dia jauh lebih besar gitu ya, dari 100 sampai dengan 20.000. Jadi besar nih perbedaannya antara si nilai H gas dan si liquid gitu ya. Nah, semakin besar nilai koefisien perpindahan, sorry, this is not konduksi ya, this is konveksi. Koefisien H-nya gitu ya, maka semakin bagus dia dalam memindahkan atau mentransfer panas gitu ya. That's why dalam mesin juga sebenarnya liquid dia untuk cooling down itu dia lebih bagus ya pakai liquid dibandingkan kita mengandalkan gas gitu ya. Jadi kalau di radiator ya nanti kita akan belajar juga dia ada kisinya ya. Ini ada di contoh ini nih, kita lihat dia ada kisinya atau fin. Nah, ini juga membantu. Nah, itu akan kita bahas nanti di minggu kelima dan selanjutnya gitu ya. Oke, balik lagi. Jadi kita punya H, kita punya A ya. Di mana A ini adalah luas permukaan yang kontak dengan si fluida ya. Saya ulangi lagi. Konveksi itu bisa terjadi bila permukaan itu ada kontak dengan fluida yang mengalir ya di atasnya gitu ya. Jadi luas permukaan yang diperhitungkan dalam perhitungan laju perpindahan panas itu adalah luas permukaan yang kontak langsung dengan si fluida. Ya. Sementara nilai T ini sudah jelas ya, kalau T ini adalah T surface atau suhu di permukaan. Sementara T infinite ini nanti adalah T di free stream. Jadi ada dalam suatu jarak tertentu gitu ya dari permukaan, di mana dari titik itu ke atas nilainya konstan. Nah itu di situ adalah yang kita sebut sebagai T infinity. Ya. Oke. Nah contoh-contoh modes konveksi gitu ya dalam kasus perpindahan panas. Ya misalkan terjadinya angin darat, angin laut gitu ya. Jadi ada panas di permukaan atau di darat gitu ya dihembuskan oleh fluida yang bergerak, di mana di sini kasusnya adalah angin gitu ya. Jadi ada yang membawa dia ke darat, ada yang membawa dia ke laut gitu ya. Nah, kemudian juga contoh lainnya adalah kita punya radiator. Nah, di sini di Indonesia mungkin jarang nih orang pakai hot radiator ya. Tapi kalau di negara-negara subtropical gitu ya, yang mereka punya winter gitu, nah biasa mereka pasang nih radiator panas. Semacam kebalikannya AC lah gitu ya. Jadi memang jadi panas ruangannya gitu ya. Nah itu dia fluida atau air yang ada dalam, bukan air maksud saya itu udara yang ada dalam ruangannya itu tuh dia bergerak dan menyentuh si fin radiator ini gitu ya. Terus dia dibawa ke atas lagi mengikuti alurannya dia. Terus nanti dia kena daerah yang kontak dengan sisi luar lagi itu jadi dingin lagi bawah. Nah, kayak gitu. Ini contoh konveksi. Nah, kalau yang sering kita temuin itu di sini juga ya. Di saat kita memanaskan air gitu, misalkan di wajan. Ini dalam rumah gitu ya, pasti pernah mengalami sendiri gitu ya. Jadi bagaimana panas itu, nah jadi kan misalkan di sini sumber apinya ya, dia masuk ke si pancinya gitu ya. Nah, jadi air yang kontak dengan si pancinya ini nanti akan transfer panas ke atas nih di sini. Ya, jadi yang awalnya di sini T
T-nya kecil gitu jadi meningkat. Ya. Konveksi ada pertanyaan? Ya, jadi Baik Bu, terima kasih. Mohon izin bertanya sekali lagi Bu. Ya. Kalau untuk yang merebus air itu kan untuk airnya atau fluidanya itu kan dalam kondisi diam dia Bu, nggak melengah. Nah, iya benar. Tapi dia ketika panas itu kan dia ada pergerakan ya di sini. Jadi dan ada ini juga, gimana ya menjelaskannya ya. Jadi dia kan membentuk kayak bubble gitu kan, vapor bubble. Nah itu dia ada, sebenarnya ada sirkulasi kayak gininya. Kalau diperhatikan ya. Pas airnya mendidih berarti Bu ya? Ya betul, jadi pada saat dia mendidih itu tuh dia sebenarnya kayak gini nih. Menjadi uap jadinya dia. Ya, ketika dia touching dengan udara, ya, di sini kan ada udara yang jalan juga. Nah, dia bisa jadi uap juga, gitu. Gitu kira-kira ini. Jadi ada, cuman mungkin nggak yang kayak aliran sungai gitu ya, stream yang jelas gitu. Tapi dia ada movementnya. Baik Ibu. Berarti untuk yang konduksi terdapat fluida itu fluidanya dalam kondisi tertutup ya Ibu? Iya, Semuanya. jadi dia misalkan konduksi itu kan dia menghantarkan dari dua permukaan ya. Ya, jadi misalkan ada permukaan yang saya garis tebelin ya. Ini ada permukaan 1, ini ada permukaan 2. Jadi misalkan permukaan 1 ini panas gitu ya. Nah, dia mengantarkan si suhu di T1 ini sampai ke permukaan 2 melalui fluid. Nah, ini nih konduksi. Dengan asumsi dia tidak ada pergerakan nih di sini. Jadi tertutup. Jadi mungkin kalau konduksi lebih ke dua permukaan gitu ya. T1 ke T2. Jadi dari permukaan 1 ke permukaan 2 gitu. Baik Ibu. Oke. Ada yang bertanya lagi? Oke. Saya lanjutkan sedikit ya, kita bahas tentang radiasi. Kalau masih ada waktu, mungkin saya kasih contoh soal yang konduksi aja untuk di gambaran umum ini, gitu ya. Oke. Nah, kalau radiasi ini seperti yang sudah disebutkan tadi ya, perpindahan panas ini terjadi melalui sebuah gelombang elektromagnetik gitu ya. Jadi sebuah gelombang yang bisa merambat tanpa adanya zat perantara gitu. Nah, jadi kondisi ini memungkinkan terjadinya radiasi dalam situasi ruang vakum gitu ya. Nah, ini besar banget manfaatnya untuk di space ya, di ruang angkasa. Jadi misalkan tuh di International Space Station ya. Jadi kan ada di satelit, jadi dia punya International Space Station. Nah, dia tuh punya juga mesin-mesin gitu ya, jadi ada elektroniknya. Nah, dia kan pasti ada heat-nya tuh. Nah, jadi dengan bentuk radiasi, dia membuang heat dump namanya gitu ya, membuang heat dari si power plant atau elektronik itu gitu ya, ke dalam black space gitu. Jadi karena proses ini tidak membutuhkan suatu perantara, jadi radiasi ini sangat berguna aplikasinya gitu ya untuk semua peralatan yang berada di luar angkasa gitu ya atau di space.
Kemudian kalau yang kita rasakan sendiri gitu ya, itu yang kita sehari-hari lihat, yang misalnya kan kita ngerasain panasnya matahari. Nah, matahari itu bisa menyampaikan panasnya sampai ke bumi, itu juga melalui radiasi, ya. Karena bayangkan ya, di sini bumi, ini matahari gitu ya. Ini juga ruang kosong gitu yang dilewati. Jadi tidak ada suatu perantara, tidak mungkin bisa menghantarkan panas dalam bentuk konduksi atau konveksi gitu ya. Jadi ini dia memancarkannya dalam gelombang elektromagnetik sampai akhirnya sampai ke bumi. Ya. Kemudian juga mungkin ada saudara-saudara yang hobi camping gitu ya. Ya, biasa kalau depan fire gitu ya, fire pit, itu juga kita merasakan gitu ya, panas yang dipancarkan dari si sumber panas tersebut gitu. Nah, itu juga radiasi ya. Oke. Kemudian dalam perhitungan laju perpindahan panas dalam mode radiasi itu kita menggunakan hukumnya Stephen Boltzmann. Jadi yang pertama tadi konduksi itu Fourier, terus yang kedua itu Newton ya, Newton cooling equation. Terus yang ketiga ini Stephen Boltzmann law atau si hukumnya Stephen Boltzmann ya. Nah, tapi kondisi ini, jadi kita coba lihat yang sisi sini sama sisi sini gitu ya. Jadi ada yang namanya area black body gitu ya. Jadi roughly translated itu area yang sangat gelap gitu ya. Nah, area yang sangat gelap di mana dia dapat menyerap panas itu dengan sempurna gitu ya. Nah, sebenarnya coba kita lihat dulu di persamaan bawah satu ya. Jadi untuk kondisi tidak non ideal ya, atau jadi tidak dalam kondisi black body gitu ya. Nah, jadi sesuatu yang kita lihat nih, misalkan HP, sesuatu yang di sekeliling kita, tas gitu, hitam, itu sebenarnya juga belum mencerminkan atau merepresentasikan black body yang ideal gitu ya. Nah, jadi untuk kondisi non ideal, besarnya heat flux ya, itu tergantung dari besarnya nilai epsilon ya, yang merupakan emisivitas permukaan. Jadi kemampuan si permukaan ini untuk menyerap panas gitu ya. Jadi nilai epsilon itu bisa ada range-nya dari 0 sampai dengan 1 gitu ya. Kemudian nilai konstanta Stephen Boltzmann ini udah ditentukan 5,67 kali 10⁸ watts per meter persegi derajat Celcius pangkat 4 gitu ya. Jadi sigma ini adalah konstanta Stephen Boltzmann. Terus Ts ini adalah kondisi temperatur pada permukaan gitu ya. Permukaan yang memancarkan panas gitu ya. Nah, ketika permukaan itu memiliki kondisi emitter yang ideal gitu ya, atau dalam kondisi black body tadi, nilai epsilonnya ini sama dengan 1. Jadi dari sini ke 2 ya, itu epsilonnya sama dengan 1, dihilangkan jadi tinggal sigma dikali TS pangkat 4. Ya. Kemudian kondisi yang di sebelah kiri, persamaan yang di sebelah kiri ini, itu berlaku untuk kondisi ketika kita ada satu objek gitu ya, yang dia memancarkan panas. Jadi persamaan di sebelah kiri ini kita pakai untuk menentukan berapa sih besarnya panas yang dilepas gitu ya, atau dipindahkan oleh si permukaan ini. Nah, kita pakai si persamaan di sebelah kiri. Kemudian
ada suatu kondisi misalkan di mana suatu objek yang sangat kecil ya memancarkan sebuah panas pada permukaan yang sangat besar gitu ya misalkan ya. Jadi untuk menghitung perpindahan panasnya, Oke, jadi dari si objek kecil ini ya yang saya tebalkan gitu ya, dia memancarkan panas ke permukaan yang sangat luas gitu ya. Bayangin misalkan koin yang kecil gitu ya, sekarang udah nggak ada koin 50 rupiah ya, dulu ada tuh koin kecil, itu sama bola basket gitulah. Ya, jadi si koin ini memancarkan panas gitu ya. Nah, maka kondisi suhu ya, jadi nilai epsilon dan nilai sigma ini tetap ada, tapi kondisi suhu itu harus mempertimbangkan, misalkan suhu pada permukaan si benda kecil ini saya kasih kode TS gitu ya, sementara yang besar ini saya kasih T surface gitu ya, TSURR. Nah, harus mempertimbangkan besarnya suhu yang terjadi di kedua bidang itu gitu ya. Jadi TS pangkat 4 dikurang T surface pangkat 4. Gitu. Nah, kalau radiasi ada pertanyaan nggak? Oh, by the way, ini baru heat flux-nya ya. Nanti bagaimana kita menghitung Q gitu ya, si energi yang berpindah gitu, laju perpindahannya. Nanti ini kita akan langsung bahas di pembahasan radiasi ya. Jadi untuk gambaran umum cukup di sini dulu. Kalau radiasi ada pertanyaan? Oke. Saya kasih satu latihan soal ya. Ini contoh soal konduksi. Jadi, misal saya punya sebuah dinding ya. Jadi ini dinding saya. Nah, ini misalkan dinding cerobong asap nih, kalau di pabrik-pabrik kan suka lihat atau mungkin suka lihat di TV gitu ya, ada cerobong asap yang tinggi sekali gitu ya. Nah, di situ jadi si dinding ini memiliki ketebalan 15 cm gitu ya. Jadi ini 15 cm. Dengan batu bata yang memiliki nilai konduktivitas termal sebesar 1,7 watt per meter derajat Celcius. Ya. Jadi nilai K-nya itu sama dengan 1,7 watt per meter derajat Celcius. Oke. Jika saya ambil potongan ya, saya kan sudah belajar gambar teknik ya. Jadi misal saya bikin potongan di sini. Ini saya bikin potongan di sini. Ya, saya potong. Ini potongan ya, ini gambar potongan. Di sini kita tahu ini jaraknya 15 cm. Kemudian dari hasil pengukuran diketahui suhu sisi dalam gitu ya. Jadi kan panasnya bergerak dari sisi dalam dinding ke sisi luar gitu ya. Nah, ini T inside lah saya bilang ya. T inside sama dengan 1127 derajat Celcius. Sementara di sisi sininya, di sisi luar, saya bilanglah T outside ya, sama dengan 877 derajat Celcius.
Kemudian ditanyakan berapakah laju perpindahan panas yang hilang melalui sisi dinding berukuran 50 kali 120 cm. Oke. Seperti yang saya jelaskan tadi, luas permukaan yang diperhatikan gitu ya, ketika kita menghitung laju perpindahan panas adalah luas permukaan normal ya, dalam sudut normal relatif terhadap arah perpindahan panas. Jadi kalau misalkan perpindahan panasnya kita lihat ini di tanda panah yang merah ya. Jadi luas daerah yang kita lihat itu adalah yang warna hijau ini yang saya ambil. Ya, itu diketahui memiliki panjang 120 cm gitu ya. Kemudian lebarnya ya sini gitu ya. Oh, 50 cm. Oke. Jadi dia tanya ini Q-nya berapa? Oke. Kira-kira ada yang bisa membantu? Mungkin saya kasih 5 menit. Nanti siapa yang merasa bisa langsung di raise hand. Ya. Saya tuliskan parameter juga. T inside sama dengan 127 derajat Celcius, T outside sama dengan 877 derajat Celcius. Nah, terus dengan 20 cm dikali 20 cm. Tebal dinding. Oke, silakan dicoba. Kasih 4 menit lagi deh. 5:12. Yang udah tahu jawabannya, angkat tangan aja ya. Kalau udah tahu, raise hand aja. K-nya 1,7 tuh ya. 1,7, betul.
Alright guys, siapa yang bisa? 5 minutes. Cek minimal ada yang catat, mungkin tadi kasih tahu saya pakai persamaan Q-nya seperti apa? Kasus konduksi satu dimensi. Oke. Saya coba tunjuk ya. Porti dari mana? Salva. Iya, Ibu. Apakah Salva hadir? Hadir, Ibu. Ya. Coba Salva. Menurut hitungan saya, maaf kalau salah, Bu. Saya dapatnya 0,6122, Bu. 0,6122. 0,6122. Satuan? Iya, Bu. Dalam satuan? Dalam satuan W W ya? garis M derajat Celcius, Bu. Oke. Jadi yang ditanyakan Q ya, mana Q itu adalah laju perpindahan panas ya. Jadi ini seharusnya satuannya dalam watts. Oke, nggak apa-apa. Salva coba ini ceritakan jalan berpikirnya. Kalau nanti ada mistake biar kita bahas bareng-bareng. Ya. Membuat rumusnya seperti yang tadi Ibu bilang, sesuai dengan head rate-nya, Bu, Ya. yaitu Q X sama dengan Q titik 2 atas X kali A sama dengan min KA dt per dx. Lalu Min KA pelan-pelan. Min KA dt per dx. Ini. Iya, Ibu, seperti itu. Oke. Terus saya lanjutin sini ya, lebih banyak space. Oke. Lalu karena hanya berlaku satu bidang, menjadi Q sama dengan KA dalam kurung T1 min T2 per L, Ibu. Oke. Lalu Lalu sama dengan Q sama dengan 1
1,7 W per M 0 Derajat Celcius, oke. dikali 6.000. Dikali 6.000. Ya Ibu, dikali 6.000 sama dengan 1127 dikurang 877 derajat Celcius per 15 cm. Oke, sebentar. Oke, coba saya ulang ya, tadi saya ketinggalan kayaknya. Oke. Jadi K-nya 1,7 watts per meter derajat Celcius gitu ya. 6.000 ini dari mana, Salva? 6.000-nya dari luas penampang normalnya Ibu 127 cm dikali 50 cm. Oke. Terus setelah ini dikali lagi dengan? Dikali T2 dikurang T1. Oke, T2-nya adalah? T2-nya adalah 1127 derajat Celcius dikurang 877 derajat Celcius Ibu. Gitu ya? Iya Ibu. Lalu? Per 15. Per 15. Iya Bu. Sentimeter? Iya Bu, sentimeter. Oke. Ini sekarang. Jadi tahapan atau sistematika pengerjaannya Salva sudah benar. Jadi untuk saudara-saudara juga ini dijadikan catatan ya. Pertama, ketika mengerjakan tugas nanti atau ujian ya, penting untuk pertama menulis yang diketahui gitu lah intinya ya. Jadi properties atau parameter apa yang kita tahu ya. Jadi ini sudah saya siapkan di awal, nilai K sama dengan berapa, nilai T berapa, A berapa, tebal dinding. Ini kalau tebal dinding ditulis lagi dengan L, ini poinnya lebih bagus. Ya. Jadi saya pengen tahu saudara-saudara bisa menerjemahkan masalah dalam bentuk persamaan-persamaan matematika yang kita pakai. Ya. Ini untuk soal ini sudah saya kasih free lah. Ya. Kemudian dari sini kita mau cari apa? Cari Q. Oke. Salva bergerak dari heat flux. Ya, jadi ada Qx double prime gitu ya. Jadi besarnya laju perpindahan itu adalah sama dengan heat flux dikali dengan luas penampang. Betul. Di mana nilainya kemudian dimasukkan sebesar Ka dt per dx. Benar. This is point. This is good point. Oke. Kemudian Salva menyebut bahwa karena kasusnya satu dimensi, ya, maka persamaan tadi bisa disederhanakan menjadi persamaan ini. Ya. Ini poin oke juga. So this is good point. Ini memperlihatkan jalur pemecahan masalahnya gitu ya. Nah, lalu mulai dimasukkan angka-angkanya. Yang perlu Salva perhatikan, ya, yang lain juga adalah satuan. Ya. Jadi kita punya satuan K, ya, ini saya tulis unit aja ya, di watts per meter derajat Celcius. Oke. Tapi dimensi panjang itu semua dalam sentimeter. Nah, ini harus diganti dulu semua jadi satu ya. Either kamu mengganti si nilai K jadi watts per sentimeter derajat Celcius, atau kamu mengganti dimensi yang lain menjadi meter. Kalau dari pendapat saya lebih gampang kita mengganti semua dimensi panjang dalam meter gitu ya. Nah, jadi Salva ini salahnya dimasukin dimensi ya. Jadi kalau saya boleh perbaiki gitu ya. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Saya kasih tanda merah. Oke, 1,7-nya sudah benar. Jadi sekarang yang A ya. Nah,
Jadi 120 cm dikali 50 cm ini kita bisa ganti 1,2 meter dikali 0,5 meter ya. Jadi ini 1,2 meter dikali 0,5 meter. Kemudian 15 cm ini saya bisa masukkan 0,15 meter ya. Jadi dibagi 0,15 meter. Nah, kalau sekarang ini Salva bisa dibantu nggak ngitung hasilnya berapa? Bisa Ibu. Ya, coba. Sebentar. Mohon maaf Ibu, saya terkendala sama hitungannya, tapi saya sudah menghitung di awalannya Bu. Untuk yang terbaru yang Ibu koreksi 1,2 meter dikali 0,5 meter hasilnya 1,10 atau 1,1 meter. Oke. Oke, coba saya hitung ya. Jadi 1,7 dikali 1,2 kali 0,5 dikali 127 877 dibagi 0,15. Ya, jadi ini di 1700 watts. Ya. Jadi ini yang benar. Nah, untuk Salva tadi itu keslip di akhir ya sedikit. Cuman kalau kayak gitu kamu poinnya masih selamat sih. Kalau sama saya ya. Jadi buat perhatian juga itu yang penting dari saya juga proses ya. Jadi kalau ada hasil kurang nanti memang nilainya tidak sempurna tapi masih lebih bagus daripada nulis hasil aja nggak ada jalan pikir atau jalan perhitungan gitu ya. So good job Safa. Ya ada yang dapat sama nggak 1700? Ya Yudi sama atau pertanyaan? Sebelumnya gini Bu, saya mendapatkan 1,7 watt Ibu. 1,7 watt. Iya Ibu. Oke. Nilai K-nya 1,7 betul? Sama? Betul Ibu, betul sama. Oke. Kemudian luas areanya itu diambil meter sudah? Sudah Ibu. Oke. Kemudian suhunya itu 1127 dikurang 877. Sudah Ibu. Saya beda di ini Ibu. Apa namanya T1 dan T2-nya Ibu. T1 dan kali. T1 dan T2. Oke. Iya. T1-nya Yudi dapat berapa? T1-nya 1,2 Ibu. 1,2 ya. Nah, T1 itu kan dia sudah didapatkan di soal nih Yudi. Jadi definisi dulu ya. Jadi T1 dan T2 itu adalah suhu di permukaan dinding gitu. Ya, karena kita Mohon maaf Ibu.
Ya. Di ininya Ibu, apa sih namanya? Yang 120 dikali 120 dikali 15 Ibu. Oke. Jadi 15, jangan ya. dikali 15 ya. Harus 15. dikali permukaan. Jadi kalau misalkan Yudi ngambilnya 120 dikali 15 itu kamu ngambil wilayah yang merah ini nih, yang saya tandain merah ya. Yang mana seharusnya tidak ya, karena kita harus melihat dari arah pergerakan panas. Ya, arah pergerakan panas serta ambil normalnya itu ada di yang saya arsir hijau. Itu. Yudi jelas? Jelas Ibu. Saya di sana. Oke, siapa lagi yang raise hand? Ibu izin bertanya lagi satu, Bu. Ya, silakan. Tadi saya kesalahan juga di T1 dan 2 itu Ibu. Karena saya mengiranya T2 itu adalah 1127 dan D1-nya adalah 877 Ibu. Oke. Jadi kalau kita pakai fungsi negatif ya, fungsi negatif kita memang harus lihat T final dikurang T inisial. Tapi ketika negatifnya kita hilangkan, itu berarti T-nya kita switch. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, di distribusi. Jadi diambilnya T inisial dikurang T final. Nah, di sini panasnya itu selalu bergerak dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Ya. Jadi T inisialnya itu dikurang T final itu harusnya hasilnya positif. Gitu ini. Ya, Ibu. Ngerti Ibu. Oke. Ini kita masih ada waktu, tapi nggak apa-apa deh, kita akhiri aja deh ya. Saya maunya ngasih satu soal lagi, cuman kayaknya terlalu mepet. Oke, saya stop share. Oke, di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas lebih dalam ya tentang konduksi. Ya. Jadi terima kasih, ini sudah hadir 38 ya. Mahasiswa, terima kasih sudah hadir di pertemuan kita yang kedua. Saya tutup perkuliahan hari ini dengan menghaturkan para Masanti.